Rasil TV untuk Islam yang satu. Allahumma ij'alna ya karim li na'maika minasy-syakirin wa li alaika minadz-dzakirin waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini bersama-sama kita dapat berkumpul dalam suasana berzikir dan bertafakur yang merupakan ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berakal sempurna. Sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang yang silih berganti merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Itu mereka-mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada saat mereka berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka juga bertafakkur, merenungkan rahasia di balik penciptaan langit dan bumi yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dengarkan qasidah yang berisikan juga munajat yang dibaca oleh Al-Ustadz Umar As-Segaf. Kita persilakan. Ya Rabbi ya alim al-hal, ilaik wajahtul amal, famnun alayna بالإقبال وكن لنا واصلح البال. Bersama ya Rabbi ya alim al-hal, ilaik wajahtul amal, فمنون علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بات الأسباب، مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق ترى
وموسع الكل برا، أسألك سبال سترا على القبائل والأخطار، يا من يرى سير قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فمحو بعفوي كذنبي، واسلي قصدي والأعمال، ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاك الدائم الحال، ربي يا رب إني أسألك العفو عني، ولم يخب فيك ظني، يا مالك الملك يا والأشكو إليك وأبكي، من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحبي دنيا ذميمة، من كل خير عقيمة، فيها البلايا مقيمة، وحاشوها آفات وأشغال، يا ويح نفس الغوية عن السبيل سوية، أضحت تروج علي، وقصدها الجاه والمال، يا ربي قد غلبتني، وبالأمان سبتني، وفي الخضوذ كبتني، وقايدتني بالأكبال، وقد استعنتك ربي على مداواة قلبي، وحال لعقدة كربي، فانظر إلى الغام ينجال، يا رب يا عالم الحال، إليك وجهت الآمال، فمنون علينا
بالإقبال وكن لنا واصلح البال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang baru saja kita baca adalah munajat yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang wiridnya dibaca oleh seluruh insyaallah sebagian besar bangsa Indonesia. Kita akan terjemahkan agar kita tahu makna dari munajat ini. Ya Rabbi ya alimal hal, wahai Tuhanku yang mengetahui segala-galanya. Ilaika wajahtul amal, kepadamulah kugantungkan harapanku. Famnun alaina bil iqbal, karuniakanlah kami nikmat perkenan darimu. Wa kun lana waslihil bal, serta belas kasihan dan tentramkan hati kami. Wahai Tuhanku, wahai Raja segala raja, hamba-Mu yang memerlukanmu berada depan pintumu, datang untuk memotong tali-tali, mencoba meluruskan yang telah bengkok. Wahai yang paling luas kedermawanannya, kebaikan sesungguhnya adalah kebaikan milikmu, melebihi yang diinginkan oleh hamba-Mu. Sampaikanlah pada kami rahmat-Mu pada saat ini. Ya mujidal khalqi turra, wahai pencipta semua makhluk dan yang memberikan kebaikan kepada semua, ku ingin kau membuka tabir atas keburukan dari kekeliruan. Wahai zat yang memiliki isi di hati, cukup bagiku untuk mengenalmu. Hapuskanlah dosaku dengan pengampunanmu dan luruskanlah tujuan dan amalku. Tuhan, kepadamulah aku bersandar, seperti kepadamulah aku bergantung. Sungguh yang menjadi tujuanku adalah ridha-Mu selalu saat ini. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon ampunan-Mu padaku dan tidak pernah aku kecewa padamu. Wahai yang memiliki, wahai Tuhan, wahai Allah, aku menangis dan mengadu kepadamu dari kesalimanku dan juga dustaku dan buruknya perbuatanku serta kelalaianku dan kegemaran berbicara di belakang orang lain. Cinta dunia adalah celah, menjauhkan diri dari segala kebaikan. Di dalamnya terdapat bencana, isinya adalah wabah penyakit dan kesibukan yang tiada henti. Terkutuk kau nafsu yang menyesatkan dan jalan lurus membentang. Ia menjalar ke seluruh tubuh dengan tujuan pangkat dan harta. Ya Allah, nafsu itu mengalahkanku, menawan keamananku, membuatku tersesat dalam melangkah, mengikatku dengan tali yang sangat kuat. Telah aku minta tolong padamu, wahai Tuhanku, untuk mengobati hatiku dan melepaskan belenggu kesedihanku. Maka lihatlah pada kegelisahan yang terpancar ini, wahai Tuhanku, sebaik-baik zat yang dapat mencukupi. Berikanlah kami pengampunan-Mu, tak ada satupun yang tersembunyi daripadamu yang nampak maupun yang tidak. Tuhanku, hamba-Mu tepat di hadapan pintu-Mu, merasa takut pada pedih siksa-Mu, mengharapkan pahala-Mu dan hujan rahmat dari-Mu. Ia datang kepadamu memohon pemakluman dengan kehancuran dan ketidakberdayaannya. Atasilah kesusahannya dengan kemurkaan-Mu, dengan kemudahan-Mu, dengan suci kedermawanan dan keutamaan-Mu. Terimalah taubatnya, hapuskanlah segala salahnya,
perihalalah ia dari keburukan, pecahkanlah semua masalahnya. Engkaulah Raja segala Raja, yang Maha Esa dengan segala kesempurnaan, dengan agung dan keluhuran. Engkau lebih tinggi dari semua perumpamaan, kedermawanan, keutamaan dan kebaikan-Mu. Yang kami harapkan siksa dan kekuatan-Mu. Yang kami harapkan siksa dan kekuatan-Mu kami takuti. Berzikir dan bersyukur kepadamu, juga memuji dan mengagungan-Mu wajib bagi kami. Tuhan, Engkaulah penolongku. Pertemukan kami dengan semua kebaikan. Jadikan pula syurga-syurga-Mu, anugerahkan bagiku. Akhiri hidup kami dengan iman kepadamu, dan berselawatlah di setiap waktu pada orang yang berteras, pada orang yang membenterteras kesesatan, orang yang rusa betina pun dapat berbicara kepadanya, Rasulullah, yaitu Muhammad, pemberi petunjuk dan petunjuk jalan. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang terus bercucuran. Kami memujinya di dalam hati maupun di lidah ini, saat pagi maupun petang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ya karim li na'maika minasyakirin wa li alaika minadz-dzakirin waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini bersama-sama kita dapat berkumpul dalam suasana berzikir dan bertafakur, yang merupakan ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berakal sempurna. Sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang yang silih berganti merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Itu mereka-mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada saat mereka berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka juga bertafakur, merenungkan rahasia di balik penciptaan langit dan bumi yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita semua bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan narasumber kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan narasumber kehidupan kita, juga merupakan tonggak dari seluruh kehidupan alam raya ini. Dalam doa kita sering membaca ya Hayyu ya Qayyum. Wahai narasumber kehidupan. Karena kehidupan seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita semua adalah makhluk-makhluk yang dihidupkan. Tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin ada kehidupan, demikian pula ada diri kita semua.
Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala tak mungkin sama sekali kita dapat hadirin sekalian menjalani kehidupan ini. Dia merupakan narasumber kehidupan kita, dia merupakan Tuhan yang melimpahkan rahmat, kasih dan karunia-Nya atas kita semua. Dia juga merupakan penunjuk jalan kita yang menerangi kalbu kita, dan dia merupakan sandaran dari seluruh makhluk yang terdapat di alam raya ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam setiap salat kita membaca suratul Fatihah yang selalu mengingatkan kita kepada narasumber kehidupan kita, yang melimpahkan rahmat dan kasih-Nya atas kita semua, yang senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk bagi kita semua. Kepadanya kita menyembah, kepadanya juga kita memohon pertolongan. Dan daripadanya juga hadirin sekalian terdapat kebaikan dan kelurusan hidup kita. Dan hanya Dia yang kuasa untuk menyelamatkan kita, melindungi kita dari kesesatan, dari penyimpangan maupun kemurkaan. Oleh karena itu betapa indahnya hadirin sekalian suratul Fatihah yang dikenal dengan nama Ummul Quran merupakan satu surah di mana Allah Subhanahu wa taala haruskan kita semua dalam salat kita untuk membaca surah tersebut. Di mana salat kita tidak sah melainkan dengan membaca suratul Fatihah. Walaupun suratul Fatihah merupakan kalamullah, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadirin sekalian, suratul Fatihah ini merupakan surah yang berisikan doa, munajat seorang hamba, bagaimana dia mengagungkan dan memuji Tuhannya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan langsung bagi kita semua. Maka dapat dikatakan bahwa Al-Fatihah ini betul-betul merupakan induk dari Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran yang lain merupakan keterangan dan penjelasan dari suratul Fatihah tersebut. Betapa indahnya hadirin sekalian surah ini yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Seluruh alam ini demikian pula kita merupakan kemurahan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagaimana segala sesuatu berasal dari Allah, termasuk diri kita, seluruh nikmat yang ada pada kita berasal daripadanya, kita kembalikan juga kepada Allah. Segala puji, alhamdulillah, segala puji dalam arti yang benar-benar luas, seluruhnya kita persembahkan teruntuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka jangan lupa kita selalu mengingat Allah dan mengembalikan nikmat kepadanya. Baik itu hadirin sekalian kesehatan kita, kekuatan kita, ilmu kita, demikian pula harta dan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita kembalikan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan memujinya, niscaya nikmat tersebut akan senantiasa tercurah dengan melimpah atas kita semua. Allah akan menjaga nikmat kita, akan memelihara, akan menyempurnakan nikmat tersebut bukan hanya dalam kehidupan dunia ini, tapi juga dalam kehidupan akhir. Oleh karena itu hendaknya hati kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh gerak-gerik kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam juga menyikapi berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan atas kita semua. Seorang hamba yang melakukan hal ini, insya Allah hidupnya akan selalu terjaga, akan selalu terpelihara, dan juga akan selalu diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bebaskan dari ketakutan, juga Allah akan jauhkan dari kesedihan, karena segala-galanya berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin,
Karena semuanya berasal dari Allah, juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya apabila kita hamba-hamba yang menerima karunia yang begitu besar dari Allah untuk mengembalikan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman yang menerima karunia dari Allah, dia tidak akan lupa bahwa nikmat-nikmat tersebut merupakan amanat dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping hadirin sekalian dia mempergunakan untuk kebutuhan dirinya, dia akan selalu ingat berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Dia merasa seorang yang menerima amanat yang Allah titipkan untuk dipergunakan untuk segala kebajikan dan kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, juga bagi orang-orang yang terdapat di sekelilingnya. Ini merupakan ungkapan kita yang bersyukur akan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga pengakuannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bagaimana mungkin kita mencicipi menerima karunia Allah sedangkan orang di sekeliling kita hadirin sekalian hidup dalam keadaan terlantar, dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan jauh dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mengulangi Ar-Rahmanir Rahim. Dia yang memelihara, yang menjaga seluruh alam raya dan melimpahkan nikmat karunia-Nya atas hambanya dengan namanya hadirin sekalian yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang datang dari Allah seluruhnya adalah kebaikan. Tapi perbuatan-perbuatan manusia, kelalaian manusia yang membuat hadirin sekalian nikmat-nikmat Allah meninggalkan kita. Perbuatan-perbuatan kezaliman manusia yang membuat sebahagian manusia hidup dalam penderitaan, yang hidup dalam kesusahan, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ulah perbuatan kita yang mementingkan diri sendiri, yang melanggar hak-hak manusia yang seharusnya menjadi perhatian kita sebagaimana kita peduli terhadap diri kita semua. Nabi bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi diri sendiri. Kita hidup di dunia bukan seorang diri. Kita hidup di dunia, masyarakat manusia merupakan satu keluarga. Ayah ibu kita sama, asal usul kita sama. Saudara kita bukan hanya mereka yang keluar dari kandungan ibu kita, tapi semua umat manusia, apapun suku mereka, apapun bangsa mereka, merupakan saudara dan keluarga kita semua. Oleh karena itu, bila kita ingin kedamaian, ketentraman, kecukupan dan kesejahteraan, hendaklah kita juga berpikir untuk saudara-saudara kita yang lain, agar kita tidak menjadi makhluk yang egois yang mementingkan diri sendiri. Ini hadirin sekalian merupakan ungkapan seorang hamba yang mengimani, yang meyakini bahwa Tuhannya mengasuh dan memelihara alam raya dengan kasih sayangnya, dengan namanya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa hidup kita di dunia merupakan amanat yang kita akan pertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Sebagaimana Dia narasumber kehidupan kita, Dia melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita, Dia yang menghidupkan kita, Dia juga yang akan meminta pertanggungjawaban kita kelak di hari kemudian nanti. Iyyak maliki yaumiddin. Ini mengingatkan kita semua bahwa apa-apa yang ada pada kita, apa-apa yang Allah berikan pada kita semua, kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, dan Dia pula yang menjadi narasumber kehidupan kita dan melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita semua. Nah, sewajarnya, sewajibnya atas kita semua, sebagaimana diri kita, seluruh kehidupan berasal dari Allah, maka Dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena segala-galanya semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah membuka nikmatnya bagi hambanya, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk menahan dan menutup. Tapi bila Allah menahan dan menutup nikmatnya dari hambanya,
tidak ada seorang pun yang kuasa untuk membuka dan memberi. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa yang Allah buka dari rahmatnya bagi seseorang, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk menutup. Tapi apa yang ditahan oleh Allah, tak akan ada seorang pun yang kuasa untuk membuka. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha penyayang. Lalu Allah ingatkan kepada kita semua, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai umat manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak butuh kepada kita dan tidak membutuhkan sesuatu yang ada pada kita. Dia maha kaya lagi maha terpuji, sedangkan kita semua hadirin sekalian yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melupakan Allah, Allah sedikit pun tidak akan dirugikan. Kebesarannya tidak akan berkurang. Tapi di saat Allah lupa kepada kita, meninggalkan kita, maka tidak ada seorang pun yang kuasa untuk menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah kita bertafakur merenungkan kebesaran keagungan Allah, agar kita dapat menjalani kehidupan dengan segala kemudahan, dengan rahmat dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagi kita semua. Dalam kehidupan kita, dialah satu-satunya yang kita sembah, dan kepadanya kita memohon pertolongan, karena dialah satu-satunya penguasa di alam raya ini yang kuasa untuk mengabulkan doa kita, menjauhkan dari kita segala apa yang kita takuti dan merugikan kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah menerima nikmat karunia dari sisimu ya Allah. Dari mulai kakek-kakek kita hadirin sekalian yang pertama, sepanjang generasi manusia yang menerima petunjuk, hidayah, karunia dari Allah, hingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik, mulia, dan selamat di hari akhir nanti. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang terkena murkamu ya Allah, waladdallin, maupun jalannya orang-orang yang tersesat. Surah ini bila betul-betul dibaca, diresapi dengan khusyuk, niscaya akan membimbing seorang hamba menuju keridhaan Allah, berjalan dengan mulia, berjalan dengan penuh betul-betul keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak dari manusia membaca surah ini, juga membaca hadirin sekalian amalan-amalan dalam salat, tapi dengan hati yang lalai. Akhirnya seperti hadirin sekalian seekor keledai yang berjalan dengan tumpukan-tumpukan buku di atas punggungnya, tapi tidak dapat mengambil manfaat daripadanya. Nah, kekurangan umat Islam pada saat ini banyak sibuk berdebat dalam persoalan yang tidak berarti, lupa untuk meresapi, menghayati bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan hal-hal yang sepele, padahal salat menghubungkan hati kita dengan yang maha besar dan maha agung. Dalam salat, para jamaah sekalian, kita mulai pertama dengan bertakbir, membesarkan, mengagungkan Allah. Kemudian kita berpindah-pindah dari rukun ke rukun yang lain juga dengan bertakbir. Kecuali pada saat beriktidal kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Berulang kali kita bertakbir, membesarkan dan mengagungkan Allah. Tanpa kita membesarkan Allah, Allah Subhanahu wa taala maha besar. Tanpa kita mensucikan Allah, Allah maha suci. Tanpa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah maha terpuji. Tapi yang menjadi tujuan dari takbir kita, dari tasbih kita, dari tahmid kita para jamaah sekalian, adalah hati kita semua. Hati yang membesarkan dan mengagungkan Allah, hati yang benar-benar hadirin sekalian memiliki kekuatan yang luar biasa.
hati yang tidak akan merendah di hadapan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dan hati yang membesarkan, mengagungkan Allah, hati yang tidak pernah sama sekali menyombongkan diri atau bangga dengan apa yang ada padanya. Karena yang maha besar di hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bertakbir kepada Allah dengan betul-betul penghayatan, dia akan mampu untuk menyingkirkan kesombongan dari hatinya, mampu juga untuk menyingkirkan rasa minder dari hati. Oleh karena itu kita perhatikan bersama-sama para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal, Salman, Suhaib dari kalangan rakyat jelata. Begitu mereka membesarkan, mengagungkan Allah, mereka tidak merasa lebih kecil dibandingkan Abbas ibnu Abdul Muttalib. Tidak merasa lebih kecil dibandingkan dengan Hamzah ibnu Abdul Muttalib, dengan para pemuka Quraisy. Padahal dahulu mereka orang-orang yang bekerja kasar dan kotor, mengangkut kotoran. Tapi begitu mereka beriman pada Allah, membesarkan, mengagungkan Allah, Allah samakan antara mereka dengan para pemuka Quraisy. Bahkan Rasulullah memberikan kabar gembira pada Bilal, wahai Bilal, baru saja aku mendengarkan suara sandalmu di syurga. Salman Al-Farisi yang berhijrah dari Persia, kaum Muhajirin mengatakan Salman dari kami, kaum Ansar mengatakan Salman dari kami. Padahal dahulu seorang pekerja yang bekerja di perkebunan Ansar menanam korma tidak ada harganya. Tahu-tahu Nabi mengatakan Salman dari kami, keluarga Rasul. Bayangkan, Allah masukkan Salman dalam keluarga Nabinya karena imannya, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang penting kita resapi, kita hayati untuk kebangkitan kita bangsa Indonesia ini. Hanya dengan membesarkan, mengagungkan Allah akan membersihkan jiwa kita dari rasa sombong, rasa minder yang menghambat kemajuan kita. Hingga walaupun kita dari kalangan rakyat jelata yang kecil, dengan selalu membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan memiliki bekal rohani yang luar biasa, yang dapat membangkitkan kita, yang dapat mengeluarkan kita dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir bukan hanya menyebut, tapi berzikir mengingat. Kemudian kita bertafakur untuk membuat jiwa kita betul-betul hadirin sekalian penuh dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan baca munajat yang dibacakan oleh Saudara Iman, ya. Kemudian ditutup dengan doa yang akan dibaca oleh Ustadz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami datang mendekati-Mu dengan berzikir kepadamu, dan kami memohon pertolongan-Mu semata. Dengan kedermawanan-Mu, perkenankan aku mendekati-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan permohonan orang yang sangat berat bebannya dan sangat menumpuk hajatnya, dan yang berharap banyak pada segala apa yang ada di sisi-Mu. Ilahi, kesalahan telah menutupku dengan pakaian kehinaan. Perpisahan darimu telah membungkusku dengan jubah kerendahan. Besarnya dosaku telah mematikan hatiku. Aku bermohon padamu ya Allah, anugerahkan padaku penghancur dosa. Tutuplah untukku pembongkar celah. Jangan lewatkan aku di hari kiamat dari sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu. Ilahi, jangan tinggalkan aku dari indahnya maaf dan pengampunan-Mu. Sedangkan aku ini orang yang penuh nista, yang begitu sering Engkau memanggilku, tapi begitu malas aku menghampiri-Mu. Begitu deras rezeki yang Kau berikan padaku, tapi begitu kikir aku bersyukur padamu. Begitu luas pintu maaf-Mu, namun betapa besar pembangkanganku padamu. Begitu sayangnya diri-Mu padaku, namun betapa seringnya aku menduakan diri-Mu. Begitu inginnya Engkau mengajakku ke surga,
namun betapa kerasnya diriku melangkah ke neraka. Ilahi, saat ini aku sadari itu semua. Betapa malunya aku, betapa sedihnya aku, betapa menyesalnya aku. Namun betapa seringnya aku lupa dan kuulangi lagi, ya Rabb. Ya Tuhanku, sekiranya sesal atas dosa itu taubat, sungguh demi keagungan-Mu ya Allah, aku ini orang yang menyesal. Sekiranya istighfar itu penghapusan dosa, sungguh kepadamu aku ini beristighfar. Ya Allah, dengan kodrat-Mu aku mohon ampunilah aku. Dengan kasih-Mu aku mohon maafkan aku. Dengan ilmu-Mu duhai kekasihku, sayangilah aku. Ilahi, tak bisa kubayangkan kalau diri-Mu sudah tidak memperhatikan aku lagi. Tak kuasa ku menahan takut ini, ya Rabb. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuanku, pemilikku, penguasa atas diriku. Engkaulah tujuan hidupku. Ilahi, padamu aku memohon pertolongan atas segala kesulitanku. Ilahi, padamu aku memohon penghapusan atas duka nestapaku. Ilahi, padamu aku memohon petunjuk menuju jalan yang lurus. Ilahi, padamu aku memohon rezeki yang berkecukupan, yang halal dan baik. Ilahi, padamu aku memohon, lindungi dan sayangi orang tua kami. Ilahi, padamu kami memohon keluarga dan keturunan yang dirahmati. Ilahi, padamu aku memohon, satukanlah kami muslimin sedunia. Berikan kekuatan pada kami, limpahi cinta dan kasih sayang pada kami. Aku memohon pertolongan dengan karunia dan kebaikan-Mu. Aku bertawasul dengan kemuliaan dan kasih-Mu. Perkenankan doaku, jangan kecewakan harapanku. Terimalah taubatku, hapuskanlah kesalahanku dengan karunia dan rahmat-Mu. Wahai yang lebih pengasih dari segala pengasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.